Kisah misteri kali ini akan menceritakan tentang sekelompok pemuda penjelajah gunung yang mengalami kejadian aneh yang sangat menyeramkan saat mereka menjumpai sebuah pasar aneh yang berada pada jalur pendakian mereka. Seorang pemuda bernama Raka bersama 3 temannya, Tari, Dimas, dan Bima, memutuskan untuk mendaki Gunung Selatan. Di tengah perjalanan, mereka terjebak dalam sebuah pasar gaib yang disebut Pasar Setan. Pasar ini dihuni oleh pedagang tanpa wajah dan makhluk-makhluk gaib. Mereka harus berjuang untuk keluar, tetapi mereka segera menyadari bahwa Pasar Setan tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Raka kehilangan ingatannya, dan teman-temannya terpaksa mencari cara untuk membebaskan diri dan kembali ke dunia nyata. Bagaimana cerita lengkapnya? Sebelum memasuki ceritanya, tekan tombol subscribe, like, dan share cerita ini kepada teman-temanmu. Malam itu, kabut turun begitu tebal di Gunung Selatan. Suara-suara aneh mulai terdengar di antara pepohonan, menggema di udara yang dingin. Raka dan teman-temannya yang seharusnya mendaki menuju puncak, justru tersesat ke sebuah tempat yang seharusnya tidak ada dalam peta. Sebuah pasar yang hanya muncul saat malam tiba. Mereka tidak sadar bahwa mereka bukan satu-satunya yang ada di sana. Gunung Selatan terkenal dengan pemandangannya yang indah, tetapi juga menyimpan kisah-kisah mistis yang dipercaya oleh penduduk sekitar. Salah satunya adalah legenda Pasar Setan, pasar gaib yang muncul di malam tertentu, di mana makhluk-makhluk tak kasat mata berdagang seperti manusia. Raka, Dimas, Tari, dan Bima adalah 4 pendaki yang ingin menantang diri mereka sendiri untuk mencapai puncak dalam satu malam. Mereka tidak percaya takayul dan menganggap cerita Pasar Setan hanyalah mitos belaka. Namun, mereka akan segera menyadari bahwa legenda itu lebih nyata dari yang mereka bayangkan. Mereka mulai mendaki saat sore menjelang malam. Jalur awal masih jelas, tetapi ketika kabut turun, mereka kehilangan arah. Aneh, peta menunjukkan jalannya ke kiri, tapi jalur setapak ini ke kanan, kata Dimas sambil menyalakan senter. Kita ikuti jalur setapak saja, mungkin ini jalur alternatif, kata Raka. Tanpa curiga, mereka mengikuti jalan itu hingga suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara gamelan, suara orang bercakap-cakap, bahkan suara pedagang yang menawarkan barang dagangannya. Kalian dengar itu? Bisik Tari. Suara ramai, kayak pasar. Bima bergidik ngeri. Mereka menoleh ke belakang. Jalur yang tadi mereka lewati telah tertutup kabut tebal. Tidak ada jalan kembali. Di depan mereka, tiba-tiba muncul sebuah pasar yang diterangi lampu minyak. Warung-warung kecil berjejer dengan orang-orang yang sibuk berdagang. Namun, ada yang aneh. Wajah para pedagang terlihat buram, seperti tidak punya mata dan hidung. Tubuh mereka bergerak, tapi tidak menyentuh tanah. "Shh, jangan bicara, jangan beli apapun," bisik Bima. Mereka berjalan di antara kerumunan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun seorang penjual menawarkan sesuatu kepada Tari.
Silakan Nona, kue ini manis sekali, gratis untukmu. Tari hampir mengambilnya, tapi Bima segera menarik tangannya. Tidak, jangan terima apapun, katanya dengan suara gemetar. Si penjual tersenyum lebar. Kalian sudah ada di sini, tidak bisa pergi tanpa membeli sesuatu. Raka mencoba tetap tenang. Kami tidak punya uang, katanya. Si penjual tertawa. Kami tidak butuh uang, kami butuh sesuatu yang lebih berharga. Kabut semakin pekat. Mereka mulai merasa pusing, seolah-olah dunia di sekitar mereka berputar. Kita harus keluar dari sini, kata Dimas. Namun, saat mereka berusaha berlari, pasar itu seolah tidak ada ujungnya. Kemanapun mereka pergi, mereka tetap berada di antara lapak-lapak penjual yang tersenyum aneh. Seorang wanita tua berjubah hitam muncul di depan mereka. Kalian pendaki yang tersesat, ya? Suaranya berat dan dingin. Tolong, biarkan kami pergi, pinta Tari. Wanita itu tersenyum. Setiap yang datang ke sini harus meninggalkan sesuatu sebagai gantinya. Apa yang harus kami tinggalkan? Tanya Raka dengan suara gemetar. Wanita itu mendekat. Nyawa salah satu dari kalian, atau sesuatu yang sangat berharga. Mereka saling berpandangan. Tidak mungkin mereka mengorbankan siapapun. Apa yang bisa kami berikan selain nyawa? Tanya Bima. Wanita itu menatap mereka satu persatu. Kemudian dia menunjuk Raka. Kenanganmu. Raka terkejut. Maksudmu? Jika engkau ingin teman-temanmu selamat, kau harus menyerahkan semua kenanganmu tentang mereka. Saat keluar dari sini, kau tidak akan ingat siapa mereka, dan mereka tidak akan bisa mencarimu lagi. Semua terdiam. Tidak, cari cara lain, protes Dimas. Tidak ada cara lain, kata wanita itu. Akhirnya, dengan berat hati, Raka mengangguk. Aku setuju. Wanita itu tersenyum, lalu meniupkan sesuatu ke wajah Raka. Seketika, kepalanya terasa ringan. Dia melihat teman-temannya dengan tatapan kosong, seolah mereka adalah orang asing. Siapa kalian? Tanyanya. Seketika, kabut menghilang. Pasar setan lenyap. Mereka sudah kembali ke jalur pendakian. Tapi Raka hanya berdiri di sana, bingung, tanpa ingatan tentang siapa mereka. Tari menangis. Sementara Dimas dan Bima hanya bisa menatap sahabat mereka yang kini tidak mengenal mereka lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Tari, Dimas, dan Bima mencoba menghubungi Raka. Namun, dia sudah menghapus semua kontak mereka, seolah-olah dia benar-benar tidak ingat apapun. Namun, suatu hari, Tari menerima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap malam, aku bermimpi berjalan di sebuah pasar yang penuh kabut. Di sana, ada 3 orang yang memanggil namaku. Aku tidak mengenali mereka, tapi entah kenapa, aku merasa aku seharusnya mengenal mereka. Pesan itu berhenti di situ. Tari hanya bisa menatap layar ponselnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka telah keluar dari pasar setan, tapi apakah Raka benar-benar telah bebas? Saksikan kelanjutan kisahnya di part 2 hanya di channel Titik Cerita ID. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini jika kamu menyukai cerita-cerita seperti ini.